Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Bersyukur untuk kesempatan pagi hari ini. Kita jumpa lagi dalam saat teduh bersama. Sebelumnya mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita dengan memuji Tuhan dari satu pujian. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta. Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang kita namun satu yang dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Tuhan tak pernah berdusta. Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Menjadi nyata. Bapak Ibu Saudara, kita akan merenungkan firman Tuhan melalui pedoman saat teduh 4B GKI Residen Sudirman hari Jumat tanggal 11 Februari 2022 dengan tema Wujud Dia Peduli. Firman Tuhan diambil dari Lukas 6 ayat 17 sampai dengan 19 yang akan dibacakan oleh Bu Monica. Sebelumnya mari kita mohon pimpinan Roh Kudus, kita berdoa. Bapa di dalam surga,
Bapa yang sangat mengasihi kami semua, terima kasih untuk kesempatan pagi hari ini Tuhan. Kau masih memberikan kami rasa rindu, sukacita, bahkan hati kami sungguh ingin terus tahu, ingin terus belajar firman-Mu Tuhan. Untuk itu kami mohon pertolongan Roh Kudus Tuhan boleh menolong setiap kami ketika kami membaca dan merenungkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan Monica. Lukas 6 ayat 17 sampai dengan 19. Lalu ia turun dengan mereka dan berhenti pada satu tempat yang datar. Di situ berkumpul sejumlah besar dari murid-muridnya dan banyak orang lain yang datang dari seluruh Yudea dan dari Yerusalem dan dari daerah pantai Tirus dan Sidon. Mereka datang untuk mendengarkan dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Juga mereka yang dirasuki oleh roh-roh jahat beroleh kesembuhan. Dan semua orang banyak itu berusaha menyamah dia, karena ada kuasa yang keluar daripadanya, dan semua orang itu disembuhkannya. Demikian firman Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Peduli kepada siapapun dan dalam keadaan apapun, itulah ciri yang melekat dalam pelayanan Tuhan Yesus. Setiap kali hadir menyusuri kota dan desa, berbondong-bondong orang mengikutinya, ingin mendengar ajarannya dan ingin mendapatkan kesembuhan. Orang-orang yang datang di depan Yesus bukanlah orang yang baik-baik saja keadaannya, tetapi justru sangat lemah kondisinya, baik secara jasmani, ekonomi, mental karena tekanan, bahkan lelah iman, lelah secara iman atau kerohanian. Semua kondisi itu dilayaninya. Dia sangat peduli dengan semua orang yang datang kepadanya. Apa yang patut kita teladani saat dia melayani orang banyak? Mari kita merenungkan. Dalam mengemban misinya di dunia, Tuhan Yesus menjalin relasi yang dekat dengan Bapanya. Dia selalu menyediakan waktu untuk berdoa, bergumul dan berseru kepada Bapanya. Ayat 12 mengatakan, pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa, dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Hal itu dilakukan karena Yesus selalu ingin melakukan pelayanannya dalam ketaatan pada kehendak dan pimpinan Bapanya. Dia tahu pelayanan yang dia akan kerjakan bersama para murid tidak mudah. Ada banyak kesulitan yang akan dihadapi. Pada bacaan kita hari ini merupakan peristiwa setelah Tuhan Yesus memanggil 12 orang untuk menjadi muridnya, melibatkan mereka dalam mengemban misi Allah bagi dunia. Setelah memilih 12 rasul itu, Tuhan Yesus mengajak mereka bersiap melayani banyak orang yang sudah menantikan kehadirannya. Bapak Ibu Saudara, Alkitab mencatat sejumlah besar orang datang dari seluruh Yudea, Yerusalem, dan dari daerah pantai Tirus dan Sidon, ingin mendengar ajarannya, disembuhkan dari sakitnya, dan ingin dilepaskan dari roh-roh jahat. Mereka tidak kenal lelah menanti kedatangan Tuhan Yesus bersama para muridnya, walaupun mereka juga menempuh perjalanan yang cukup jauh dari Yudea, Yerusalem, Tirus dan Sidon menuju Galilea, tempat Yesus berada saat itu. Mereka ingin mendengar ajarannya, meskipun di daerah mereka masing-masing ada banyak guru yang mengajar. Mereka ingin mendapat kelegaan di tengah dahaganya hati dan kehidupan rohani, di tengah tekanan aturan keagamaan dari pemimpin agama saat itu. Apa yang Yesus ajarkan kepada para murid dan juga kepada kita saat ini? Dia ingin agar para murid dan kita menyambut
mengajar dan melayani dengan baik setiap orang yang datang dengan membawa kelemahan masing-masing. Dia sangat peduli. Ayat 19 menyatakan, dan semua orang banyak itu berusaha menjamah dia, karena ada kuasa yang keluar daripadanya, dan semua orang itu disembuhkannya. Kehadiran Yesus membawa sukacita bagi setiap orang yang datang dan percaya kepadanya, baik mereka yang sehat, sakit, lemah, miskin, tidak berdaya, karena terbelenggu roh jahat. Semua disambut dengan baik oleh Tuhan Yesus. Itulah yang dia ajarkan kepada para murid saat itu dan kepada kita tentunya saat ini. Hal itu menunjukkan betapa Tuhan Yesus peduli dan mengasihi umat manusia dalam kondisi apapun. Di dalam kehendaknya, dia selalu bersedia mengulurkan tangan kasih-Nya untuk menolong dan memulihkan setiap orang yang bersedia datang dan percaya kepadanya. Mari Bapak Ibu kita berefleksi. Hari ini dia hadir dan peduli atas hidup kita. Dia bersedia menerima diri kita dalam kelemahan apapun yang kita alami. Mari datang kepadanya. Bukalah hati kita masing-masing kepadanya apapun kelemahan kita. Dan percayalah akan uluran tangan kasih-Nya yang bersedia memulihkan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, inilah kelemahan hidup kami. Kami bawa ke hadapan-Mu kelemahan karena dosa, kelemahan jasmani, mental, bahkan kerohanian kami yang rapuh karena berbagai kesulitan hidup. Engkau sangat mengetahuinya Tuhan. Tolonglah kami untuk percaya dan menyambut uluran tangan kasih-Mu yang memulihkan itu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita dapat menindaklanjuti atau merespon firman Tuhan pagi hari ini dengan berkomitmen dalam keheningan kita merenung. Kita dapat menemukan kelemahan-kelemahan yang kita alami. Kita bisa menyerahkan kepada Tuhan kelemahan-kelemahan yang sering membuat kita berbuat dosa, sering kita tidak dapat melakukan komitmen yang sudah kita sepakati, juga menyerahkan kelemahan fisik, ekonomi, mental, dan kerohanian padanya, supaya kita semua boleh dipulihkan. Kiranya Tuhan Yesus menolong, Tuhan Yesus menyertai kita semua dan memberkati. Amin.